Saya percaya kita ini dipertemukan oleh Tuhan gitu. Kalau pertanyaan kamu menurut saya sudah melebihi batas, saya tidak akan balas. Kalau Anda mengganggu, sorry, saya unfriend atau saya block. Saya pikir, wah ini orang pasti udah nyerah nih. Saya juga pengennya dia nyerah. Padahal baru kenal sebulan saya. Iya, setelah 4 kali telepon itu, di situ saya udah ngerasa nih orang kayaknya udah mau ke arah ini nih, seperti apa ya? Serius? Dia serius sama saya. Nih. Terus aku minta jawaban Noni, begitu kan? Nah, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya apa? Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya teman-teman. Terima kasih. Ya teman-teman, halo semuanya. Halo sayang. Halo. Jadi tema video kita kali ini, kenapa sih akhirnya kita bisa married gitu ya? Padahal baru kenal sebulan saya. Iya, sebulan. Teman-teman, jadi kita baru kenal sebulan, kita married. Wah, luar biasa. Pacaran bertahun-tahun malah nggak married gitu. Apa sih gitu ya? Jadi kita mau kesaksian singkat lah saya. Kita kesaksian singkat ya. Jadi pertama kali ya, saya ketemu Clarissa itu bulan apa saya? November tanggal 26. Nah, saya hafal nih, 26 November 2019. Jadi pertama kali itu biasa lah ya teman-teman. Kalau saya sih suka lihat cewek tuh bisa main musik, terus apalagi suaranya bagus gitu ya, worship gitu ya. Ya singkat cerita saya ketemulah Clarissa itu di Facebook ya. Saya lihat, wih, dia nyanyi apa, akhirnya ya udah deh, saya mulai biasa ya teman-teman, mulai greeting chat gitu ya. Ya puji Tuhan, responnya baik gitu ya. Ada respon, kalau nggak ada respon ya saya nggak akan lanjutin sih, untuk apa kan. Respon, terus akhirnya kita ketemu ya sayangnya. Iya. Ketemu, atur janji. Pertama kali ketemu tuh kita di CP. Central Park ya? Iya. Apa Taman Anggrek? Central Park. CP akhirnya. Iya. Awal ketemu tadinya kita mau di GI ya, apa PI ya? Taman Anggrek, abis itu ganti. GI, PI, terus Taman Anggrek, akhir ganti. Final di Central Park. Awal ketemu, ya udah biasa teman-teman ya, saya sebagai seorang pria ya pengen tahu lebih dalam sih sebenarnya Clarissa itu orangnya seperti apa sih gitu ya. Kan biasanya ngelihat hanya di video dia nyanyi, dia suka nyanyi teman-teman, suka nyanyi lagu Mandarin, lagu rohani. Jadi saya itu mulai tertariknya di sana karena gini loh, kita pasti ada ketertarikan sama, khususnya pria ya, pria pasti akan tertarik sama wanita tuh dari beberapa poin gitu ya. Saya salah satu poinnya adalah itu gitu ya, wah suka nyanyi lagu rohani, lagu Mandarin. Terus saya juga lihat, cek, wah ternyata nih kayaknya kuliahnya di sana teman-teman, di China, jadi dia kemungkinan bisa bahasa Mandarin. Nah itu yang membuat saya melihat ada sesuatu yang unik di dalam dirinya. Kita saya ajak ketemu gitu. Kalau kamu kenapa mau ketemu sama Koko? Kalau Koko kan gitu tuh, ya kan, Koko kan ketemu sama kamu karena Koko lihat ya itu tadi poin-poin tadi, kamu suka nyanyi lagu rohani, kamu suka main musik, suara kamu juga bagus. Terus Koko juga ada lihat juga kamu pernah jadi guru gitu ya, bimbing anak-anak kecil, kamu main organ, main gitar. Itu yang membuat Koko
tertarik untuk ketemu atau janji sama kamu. Kok kamu bisa mau sih gitu ya, kita baru chat gitu, baru WhatsAppan, terus berapa hari atau berapa minggu kita ketemu kan? Itu gimana? Kok kamu mau ketemu sama si yang sekarang jadi suami kamu nih? Iya, jadi aku nih ya, aku tuh paling anti sama yang namanya kenalan di sosial media sebenarnya. Jadi dari dulu saya nggak pernah menganggap pertemanan di sosial media sebagai pertemanan. Jadi perkenalan itu hanya sebatas, ya kamu mau tanya apa, saya jawab. Kalau pertanyaan kamu menurut saya sudah melebihi batas, saya tidak akan balas. Kalau Anda mengganggu, sorry, saya unfriend atau saya block. Itu saya. Karena saya merasa ya sosial media hanya untuk itu aja, hanya sharing-sharing, hanya untuk melihat video, misalnya ya video apa yang menghibur ya, atau pengetahuan seperti itu. Nah, karena Facebook itu kan kadang banyak ini ya friend request masuk gitu. Nah, saya kadang lihat mutual friend. Kalau mutual friend-nya ada yang saya kenal, saya biasanya approve seperti itu. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, pas saya approve itu kan kadang saya ada approve ya, walaupun nggak banyak, sorry banget ya, saya nggak banyak approve teman. Nah, itu mungkin ada Riko juga. Nah, saya juga nggak aware, jadi ya sudah gitu aja. Dan saya juga nggak ngeliatin satu-satu gitu. Nah, kemudian untuk hobi nyanyi sebenarnya baru mulai beberapa bulan sih gitu, karena saya merasa sih suara saya biasa-biasa aja, kemudian kemampuan main musik saya biasa-biasa aja. Jadi saya cuman ya istilahnya iseng sambil ngisi-ngisi konten aja ya gitu, biar sosial media saya agak rame gitu. Nah, jadi berkat ya saya. Iya, dan siapa tahu bisa jadi berkat gitu. Nah, kemudian Riko ini ada message saya gitu. Terus saya lihat juga sopan, jadi saya balas. Kemudian saya baru di situ baru lihat profilnya, dan saya lihat ini sepertinya jujur orangnya gitu, real gitu. Kebiasaan kalau sosial media gak real ya gitu, atau apa sih kontennya kurang bagus ya isinya. Tapi kalau yang Riko bagus, jadi ya sudah. Terus kemudian saya lihat juga ngobrol tentang Tuhan ya, tentang kekristenan, dia nyambung. Akhirnya dia minta nomor WhatsApp, saya kasih gitu. Di situ mulai kita ngobrol kan. Di situ juga saya ada kesaksian sedikit tentang hidup saya, dan dia juga responnya bagus. Nah, ceritanya tanggal 26 November itu saya mau ketemu tamu bos saya, orang Malaysia. Nah, kemudian si Riko ini berapa hari sebelumnya tanya, kamu besok kegiatannya apa gitu kan? Saya jawab aja, saya kan nggak nyangka dia mau ngajak ketemu. Saya bilang aja, saya mau ke Taman Anggrek. Pas itu tamunya ngajak ketemu di Taman Anggrek. Terus dia nyeletuk, nonton yuk, dia bilang gitu. Saya juga nggak nyangka, waduh, saya nggak mau sebenarnya ketemu kan, nggak pernah nih. Nah, ternyata si tamunya ini gonta-ganti tempat karena dia juga orang Malaysia ya. Terus dia paling lihat Google, mungkin dia mau makan apa. Di Taman Anggrek maunya, oke. Terus dia ganti lagi. Enggak deh, nggak jadi. Maunya ke mall yang ini aja. Oke, saya kasih tahu sama Riko. Saya nggak jadi ke Taman Anggrek yang itu aja, ke GI kalau nggak salah ya di situ. Oh ya udah nggak apa-apa, dia jawab. Terus ganti lagi ke mall apa, ganti lagi akhirnya ke Central Park. Itu aja gantinya di hari H kan? Iya, di tanggal 26 itu. Saya pikir, ini orang pasti udah nyerah nih. Saya juga pengennya dia nyerah, karena saya nggak enak juga kan nolaknya gitu. Ternyata dia nggak nyerah gitu. Terus akhirnya setelah ketemu tamu, ya dia juga nyusul ke Central Park, kita ketemu. Itu sih ceritanya. Jadi kalau ditanya ada ketertarikan apa, sebenarnya tidak. Guys, nggak ada ketertarikan guys. Jadi poinnya yang saya tangkap dari Clarissa adalah yang teman-teman, kalian kalau khususnya untuk pria ya, kalian kalau untuk memulai percakapan sama wanita, sopan lah teman-teman. Ya sopan. Yang kedua, kalau bisa apa adanya lah, nggak usah lah kita terlalu dibuat-buat gitu ya. Sapa lah sesuai dengan gaya kalian, style kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ya benar,
karena saya kebetulan punya media sosial tuh ya, saya apa yang saya rasa perlu saya bagikan ya saya bagikan. Jadi di sana ya saya nggak ada yang aneh-aneh lah di sosial media. Apa aja yang seperti misal pas jalan-jalan atau lagi urusan kantor dan lain-lain, kalau hal yang bukannya lebay-lebay yang saya bagikan. Jadi mungkin Clarissa melihatnya ya sesuatu yang real. Makanya kalian tuh kalau bisa di media sosial tuh sesuatu yang real, jangan yang dibuat-buat gitu. Mungkin kalau wanita yang seperti Clarissa ini bisa menilai, tapi saya nggak nyangka sih dia bisa menilai seperti itu. Dan saya juga nggak nyangka saya bisa di-approve gitu pertemanannya. Kalau nggak di-approve mungkin nggak akan ya teman-teman. Di chat dibalas, biasanya dia nggak pernah balas. Ya mungkin ini udah Tuhan atur gitu ya, Tuhan udah rencanakan semuanya. Benar kata Clarissa, kita awal janjian tuh di Grand Indonesia lah, apalah gini-gini. Terus saya juga ngerasa ini kok cewek gonta-ganti terus gitu. Tapi saya tahu dia sibuk gitu, karena bosnya kan orang China. Sebelum kita ketemu kita ada cerita sedikit-sedikit lah ya. Jadi dia bergerak di bidang startup, jadi dia sering ketemu klien gitu. Kliennya juga macam-macam, ada yang dari luar negeri, ada yang dari Indonesia. Nah akhirnya karena saya benar-benar penasaran ya, jadi buat kalian cowok, kalau kalian memang ngerasa dia tulang rusuk kalian, bahwa dia adalah seseorang yang spesial di mata kalian, jangan nyerah sih. Dia berkali-kali, tadinya kita mau ke sini, gagal ke sini, terus akhirnya dia bilang Central Park. Saya bilang oke aja. Toh di sana juga ada bioskop ya. Kalau nggak salah di sana ada bioskop, saya lupa di sana XX1 atau apa. Cuman kita ada nonton di sana. Cuma satu hal yang saya dapat adalah Clarissa itu wanita baik teman-teman. Jadi ketika saya pertama kali ketemu sama dia, kita nggak ngobrol ya, kita ketemu, kita langsung naik ke atas ya. Naik ke atas kita nonton ya. Iya. Terus abis selesai nonton, udah sih di dalam bioskop pun kita nggak ngobrol gitu. Kita ada ngobrol sedikit, paling sekitar 10-15 menit sebelum bioskop itu dimulai gitu ya. Di luar ngobrol-ngobrol singkat lah ya, hal-hal biasa lah. Terus akhirnya udahlah, itu pertemuan kita pertama tuh. Tanggal berapa tadi sayang? 26 November. Iya, 26 November, sorry kalau saya agak lupa. Clarissa mantep ingatannya. 26 November. Ya, 26 November. Setelah itu ya udah kita pulang. Saya anter. Ya kok anter ya? Iya. Saya antar teman-teman. Jadi gini, kalian tuh sebagai pria ya, kalau pria yang baik gitu ya, yang bertanggung jawab ketika kalian ketemu wanita gitu ya, ya walaupun kita nggak ada harapan gimana-gimana, setidaknya antar lah kali, antar lah ya. Kebetulan kemarin Clarissa nggak bawa kendaraan, jadi saya antar dia pulang ke rumah. Rumahnya di mana? Di Pik. Wah cukup jauh ya, tapi ya bagi saya ya udahlah saya antar gitu ya. Saya antar, terus ketemu almarhum papa ya, sayangnya ketemu almarhum papa. Akhirnya ya saya langsung ya gentle lah teman-teman sebagai seorang pria. Halo om, ya salam kenal dan lain-lain. Saya antar dia sampai rumahnya, saya langsung izin pulang. Waktu itu mama di atas belum turun. Oke, itu pertemuan kita di hari pertama ya sayang ya. Terus beberapa hari kemudian ya sayang, ada yang seminggu ya, 2 hari kemudian. teman-teman. Jadi setelah pertemuan itu 2 hari kemudian saya ajak dia lagi jalan ke Dufan ya sayang ya. Saya ajak dia jadi kan Clarissa itu sebelumnya kan besar di Solo, terus dia sempat kuliah di China, terus dia ada jadi guru ya sayang ya di Bangka. Terus akhirnya dia di Jakarta tuh baru, belum setahun. Di Jakarta dia baru. Terus saya tanya, kamu kemana belum gitu ya. Saya ada lihat foto-fotonya dia ke Kota Tua kan udah saya lihat. Terus akhirnya saya tanya aja Dufan gitu. Kalau Dufan kan lebih seru nih teman-teman. Waktunya dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam gitu ya. Kita bersama. Jadi disitulah interview saya abis-abisan sama Clarissa. Sebenarnya interviewnya dalam arti gini teman-teman. Saya berpikir kalau memang kita satu visi gitu ya, cocok, saya akan jalan terus. Dalam arti saya akan fokus ke jenjang berikutnya. Tapi kalau memang enggak, ya udah, just friend.
gitu ya. Udah deh, di situ deh mulai interview saya. Karena bagi saya gini, kalau saya udah dapat seseorang yang punya satu visi dengan saya, tandanya kemungkinan itu cocok gitu. Tinggal dibawa dalam doa. Ya singkat cerita, kita jalan ya. Saya jemput Clarissa, kira ketemu ya sama mama ya. Jadi di dating lah ya, dating kita yang kedua, saya ketemu sama mamanya Clarissa, kenalan, tante ya gitu, kan baru kenal teman-teman, saya langsung bawa dia jalan gitu ya, apalagi Clarissa di Jakarta kan baru gitu. Akhirnya ya saya biasalah, saya orangnya friendly, saya bilang, tante saya pinjem Clarissanya ya gitu, dan lain-lain. Karena takut khawatir, waktu itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan swasta, saya masih punya kartu nama ya teman-teman. Tante, ini kartu nama saya. Kalau ada apa-apa, tante bisa cari saya di sini. Saya pasti pulangin Clarissa. Iya, pokoknya disambut welcome lah teman-teman. Iya. Kita pergi, ya udah kita menikmati jalan-jalan kita ya di Dufan ya. Kita nikmati semua. Kamu masih inget nggak Koko tanya apa sih di Dufan itu? Banyak sih ya. Yang paling kamu ingat? Itu lebih ke nilai-nilai yang dalam sih, bukan percakapan di permukaan istilahnya. To the point langsung ya. Misalnya apa? Nih teman-teman mungkin penasaran apa saya? Pertanyaannya apa sih? Kok akhirnya sampai kita kenal November, kita married Juni 2020. Gimana? Koko tanya apa sih? Yang paling kamu ingat? Itu Koko tanya, misalnya kalau pasangan hidup nilainya apa aja, maksudnya apa yang Noni harapin gitu kan dari pasangan hidup. Ya seperti itu sih intinya. Betul. Taruh di situ. Jadi teman-teman, saya sih jujur ya, saya nggak ngebet cari pasangan hidup harus nikah gimana, karena saya ada beberapa kisah sih ya, udah pacaran 4 tahun ya, 3 tahun bahkan sampai mau married batal. Jadi saya berpikir ya udahlah, kali ini Tuhan, Riko nyerah gitu ya. Riko nggak mau ngandelin kekuatan Riko mau andelin Tuhan gitu ya. Kalau memang jodohnya berasal dari Tuhan pasti akan lancarkan kok. Jadi ketemu Clarissa pun nggak ada bakalan ya married tahun ini gitu. Ini juga bener-bener di luar pikiran kita ya sayang ya, bener-bener di luar dugaan, karena kita nggak ada kepikiran secepat itu. Tapi Tuhan bawa, dan kita memang kita terus juga bawa dalam doa hubungan kita ini sayang ya gitu. Pokoknya saya tanya, pasangan hidup kamu apa sih ya, disebutin ya 1, 2, 3, 4 ya kalau nggak salah. Nah terus ada satu, jadi ada beberapa poin saya udah masuk nih teman-teman, ada masuk. Dan poin yang terakhir dia bilang kalau bisa, dia sih bilang kalau bisa sih salarinya lebih besar dari saya. Ya menurut saya wajar ya, seorang wanita mengharapkan suaminya atau calon suaminya income-nya harus lebih besar dong dari dia ya. Saya pun ngerasa ya harus gitu ya, karena kita sebagai seorang pria punya tanggung jawab terhadap keluarga gitu ya. Ya kalau saya sih agak mikir juga berapa ya gajinya dia gitu ya. Tapi saya berpikir kayaknya gedean saya nih, tapi saya bingung juga nih teman-teman. Langsung aja, emang kamu berapa sih gajinya gitu? Terus ketawa-tawa, akhirnya nggak kejawab lah ya. Ketawa-ketawa nggak kejawab, ya udah. Jadi kayak kesannya saya pengen banget gitu ya, bukan kesannya kayak saya udah bisa loh poin-poinnya gitu ya. Jadi kayak mau menyampaikan ke Clarissa, tapi akhirnya enggak, itu dia nggak kasih tahu income-nya berapa dan lain-lain. Saya juga nggak kasih tahu income saya teman-teman ya kan. Jadi ini ngomongannya udah berat teman-teman, udah jalan-jalan di pinggir pantai, nyanyi, ngobrol. Jadi sebenarnya tuh satu hari itu bener-bener padat teman-teman, padat. Intinya saya langsung straight to the point lah ya. Visi misinya si Clarissa apa sih dalam menjalani hubungan, kalau seandainya nanti berkeluarga itu kedepannya gimana. Jadi semuanya saya tanyain teman-teman, dan puji Tuhan semuanya jawaban yang dia berikan adalah jawaban yang memang sesuai ekspektasi saya, dan itu klop
Ya singkat cerita pulang, saya antar lagi ke Larissa ke rumahnya ya, dari Ancol ke Pik saya antar. Malam ya sayang ya. Iya malam. Aduh saya nggak enak, baru pertama kali kenal gitu ya, ketemu sama orang tuanya, jemput pagi gitu ya, ibarat nyulik pagi pulangin malam gitu, udah gelap jam berapa, jam 7 ya, sampai udah ditanya-tanya ya mama ya gimana, mungkin karena kan kita baru kenal jadi mungkin orang tua khawatir ya, tapi saya buktikan bahwa saya pulangin dengan utuh ya, dengan tidak kekurangan satu apapun gitu teman-teman. Terus singkat cerita gimana sayang, habis itu pulang terus habis itu kita nggak ketemuan lagi karena pekerjaan saya juga sibuk ya, padat, nggak bisa. Kalau dia lebih santai, jadi lebih ke teleponan ya. Telepon ya. Kalau kemarin cuma chatting, nah itu lebih ke telepon. Pembicaraannya berlanjut di telepon. Nah di telepon itu pun wawancara juga itu. Apa tuh yang kamu ingat? Koko pernah nanya nih nilai dalam keluarga sih. Seperti itu pertanyaannya. Ya setelah 4 kali telepon itu, di situ saya udah ngerasa nih orang kayaknya udah mau ke arah ini nih, seperti apa ya? Serius. Ya, serius sama saya. Nah saya udah ngerasa gitu. Terus setelah 4 kali telepon, Koko bilang intinya kalau Koko ini serius sama Noni. Terus Koko minta jawaban Noni begitu kan? Nah jawabannya apa teman-teman? Jawabannya apa? Jadi waktu itu gimana? Pas itu saya juga ada tanya mamah ya, saya deket sama mamah gitu. Mah ini Riko ini yang kemarin kenalan gitu, sepertinya dia serius sama saya. Terus nah mamah nih juga orangnya sama seperti saya. Pokoknya kalau sosial media itu bahaya mindsetnya bagi dia ya. Jadi kalau misalnya dia sampai tahu saya kenal sama Riko lewat Facebook, saya berpikirnya mungkin mama akan bilang, aduh, bahaya jangan kan. Ternyata ini tumben banget gitu. Saya bilang, kan mama tanya, emang kenalan dari mana sih? Terus saya bilang dari Facebook. Terus jawaban mama tidak diduga. Oh ya udahlah, Tuhan udah atur. Gitu, tidak ada yang kebetulan, dia jawab seperti itu. Dan mama yang mendorong saya gitu, udahlah, yakin-yakin aja lah gitu. Kalau dia pasangan hidup kamu, yakin-yakin aja. Begitu. Terus saya jawab sama Riko, oke, saya mau, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya ketemu dia, saya merasa damai sejahtera. Gitu sih. Kalau suka belum, jujur aja belum. Nggak ada perasaan. Nah, habis itu dia bilang serius. Saya jawab, emang kamu nggak butuh peneguhan? Biasa gitu kan? Kristen butuh peneguhan dari Tuhan gitu. Nah, Riko jawab, saya nggak butuh, saya yakin gitu. Terus saya jawab, oke, kalau peneguhan dari saya nggak ribet, satu aja, saya mau restu 100% baik dari keluarga saya, keluarga dia, dan juga pemimpin rohani dia. Itu syarat dari saya. Kemudian berjalannya waktu, ya itu kan udah Desember ya, waktu saya lihat orang tua saya oke semua, lampu hijau semua. Kemudian saya juga lihat dari keluarganya Riko, dari mama papa ya, adiknya, kokonya, kemudian juga lampu hijau. Malah katanya mama nanyain ya, kapan ajak ke rumah gitu, dikenalin. Nah kemudian dari pemimpin rohani Ko Yunus juga oke. Ya dari situ sih. Kemudian Koko tanggal 22 Desember. Nah itu ke rumah saya, bilang sama orang tua saya kalau memang mau serius sama saya. Nah kemudian lewat 2 hari gantian, Riko yang ajak saya ke keluarga dia. Itu juga sambutannya sangat baik gitu, mamahnya, pokoknya semua nyambut. Itu adiknya juga. Nah terus langsung ketemu Ko Yunus ya malamnya. Itu juga sambutannya baik. Jadi saya merasa ya Tuhan lancarkan semua sih gitu. Jadi saya sesuai dengan perkataan saya jawab iya. Yes. She said yes guys.
Jadi ya, jadi teman-teman sebenarnya pertemuan kita tuh singkat, tapi kita ngerasa banyak hal yang kita alami bersama sih ya. Sebelum menuju ke pernikahan ini begitu banyak cobaan yang kita alami sayangnya. Iya. Badai begitu banyak teman-teman. Jadi sempat kita juga ngerasa kok begini banget gitu badai yang kita alami. Mungkin singkat cerita ya sayangnya. Singkat cerita kita udah planning ya, Clarissa kan kuliah di China kan, dan kita berpikir mau private di sana deh gitu, private di sana, dan private kalau bisa bener-bener yang nanganin orang sana, bukannya bawa fotografer dari Indo, itu udah biasa. Kita cari, udah kebetulan Clarissa kan ngerti kan Mandarin dan lain-lain, cari info dan lain-lain, kira dapat langsung dari sana ya, dari Guangzhou ya sayang ya, Guangzhou ya kan. Dari sana kita udah booking sayangnya. Iya. Udah booking, Tiket. udah pesan tiket, PP ya, udah PP ya. PP. Udah pesan tiket PP, udah pesan kamar hotel 2 ya, karena kan belum nikah ya, jadi kita kamar pisah, kita udah pesen, terus udah DP, dapat info corona. Singkat cerita, kita ngerasa kok gini ya gitu ya. Kok apa yang kita impikan gitu, kita mau private di sana, kita lihat portofolionya mereka juga bagus banget. Akhirnya dengan sedih ya, saya bilang sama Clarissa, pokoknya gini, selama pemerintah Indonesia ya Pak Jokowi belum menutup akses kita pergi ke sana, kita pergi. Nekat teman-teman, di sana udah ribuan ya. Iya, Wuhan udah lockdown. Ya. Wuhan udah lockdown ya. Jadi waktu itu di sana Wuhan udah lockdown. Terus saya cuma bilang sama Clarissa, kalau memang Pak Jokowi belum tutup nih ya penerbangan dari Indo ke China, kita pergi. Kalau keluarga saya bilang jangan. Tapi kalau Clarissa, keluarganya udah pergi aja gitu kan. Di China banyak yang baru kena kan, baru berapa, di Guangzhou baru berapa ya, 300 ya kalau nggak salah ya. Pas itu angkanya belum tinggi. Iya, angkanya belum tinggi, baru 300 orang. Sedangkan penduduk di sana tuh belasan juta ya. Di sana miliaran. Guangdong, enggak di Guangdongnya. Guangdong, berapa ya? Iya, puluhan juta ya, lebih ya. Pokoknya banyak teman. Pokoknya ya kena tuh baru 300. Kita berpikir, masa iya sih baru 300 kita kena gitu kan. Tanggal berapa ya sayang kita mau pergi tuh ya? Tanggal 20 ya? Iya, kita rencana 20 ya? 20-an Februari. Iya, 20-an Februari. Terus dapat berita tanggal 17 atau 18, pemerintah Indonesia tutup penerbangan ke China dan dari China ke Indonesia, bener ya? Iya. Tutup. Wah, saya bilang sayang, kayak gini kita udah nggak bisa apa-apa gitu kan. Kalau dari Clarissa kan udah maju terus. Kalau saya juga mah galau teman-teman, antara maju atau enggak. Dari keluarga saya, jangan lah, ngapain sih cari bahaya gitu kan. Terus pemerintah keluarin itu, akhirnya kita nggak jadi, kita batal, kita cancel semua. Wah, bergumul, akhirnya kita cari dadakan di Bali ya. Iya. Kita private di Bali langsung ya sayangnya. Apa nih? Ya udah, kita private. Puji Tuhan semua berjalan lancar, walaupun ada beberapa serangan gitu ya teman-teman. Serangannya Clarissa matanya kelilipan sampai kita ke rumah sakit ya, ke klinik ya. Kaki kita juga ketusuk ya pas lagi jalan di bambu-bambu pantai gitu ya. Jadi waduh, itu sore loh teman-teman ya. Terus ya udah, ya puji Tuhan selain dari situ semua lancar ya. Iya. Sayangnya. Jadi kita sewa 2 hotel waktu itu, kita di hotel kapsul. Saya di lantai 3, Clarissa di lantai 2. Itu seru banget, murah lagi ya. Iya. Cuma di bawah 100.000 ya per malam ya. Nanti kita review lah kapan-kapan kalau kita balik lagi ke sana. Terus akhirnya udah selesai. Kita planning mau ke Bangka, mau ngambil surat-suratnya Clarissa. Bangka. 3 hari sebelum kita berangkat ke Bangka, papanya Clarissa dipanggil Tuhan secara tiba-tiba teman-teman. Sedih banget. Jadi kayak aduh Tuhan gitu. Padahal kita nggak pernah nyangka gitu papa akan dipanggil Tuhan, karena memang sehat ya. Sehat. Jadi akhirnya dipanggil. Ya kita berduka gitu. Tapi akhirnya kita tetap flight gitu ya, karena kan memang harus ambil surat untuk kebutuhan yang dilengkapi di gereja.
terus di tanggal 7 Aprilnya adik saya Rizka Wijaya meninggal, dipanggil Tuhan juga karena sakit kanker yang udah dialaminya dari tahun lalu. Saya ngerasa oh my god Tuhan, kenapa gitu ya. Kemarin bapaknya Clarissa bulan Maret, sekarang Rizka adik saya dipanggil Tuhan. Kalau secara dunia ya jangan merit lah gitu ya, kalian masih berduka gitu-gitu, tapi kan kita berpegang teguh sama prinsip firman Tuhan bahwa hal-hal seperti itu bukan hal-hal yang menjadi penghalang kita untuk melakukan pernikahan gitu sayang ya. Jadi akhirnya kita maju terus, yang begitu banyak lah rintangan-rintangan kita alami. Jadi sebenarnya 6 bulan perjalanan kita ini seperti beberapa tahun ya sayang ya. Jadi begitu banyak kejadian-kejadian. Teman-teman tahu nggak? Ini teman-teman nih ya, khususnya buat kalian cowok ya. Saya di bulan Maret itu dapat info saya di PHK teman-teman. Di salah satu perusahaan yang udah besar, yang umurnya udah 30 tahun ya. Perusahaan grup ya besar, cabangnya di mana-mana. Intinya dia gagal bayar lah ya. Hampir semua karyawan di PHK ya, semua marketing semua saya chat Clarissa ini, saya chat kalau Koko di PHK gimana. Pokoknya balasannya tuh mantep banget teman-teman, balasannya pokoknya dia nggak masalah, dia akan support terus saya gitu, apapun saya akan kerjakan dia akan support. Wow, saya bilang cari calon istri di mana lagi tuh, hal-hal yang seperti itu ya. Sekarang kan butuh uang, apa-apa uang. Jadi bener-bener Clarissa tuh nggak memperdulikan masalah itu. Ya mungkin kamu lebih lihat kok apanya sih sayang? Enggak sih, saya percaya kita ini dipertemukan oleh Tuhan gitu, dan Mami yakin Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Amin. Jadi bukan masalah itu, berkat itu kan Tuhan yang kasih kan, Tuhan yang atur. Yang penting Tuhan pimpin langkah kita, dan selama kita berjalan dalam rencananya, kita pasti akan dicukupkan dan dimampukan. Amin. Ya, itu teman-teman. Jadi saya info, tapi saya belum di PHK ya teman-teman. Saya dapat info segelintiran gitu dari teman-teman, kita akan di PHK, dan itu benar terjadi teman-teman. Saya bilang sama dia, intinya dia nggak permasalahin itu, dia tetap support saya teman-teman. Jadi saya ngerasa wah luar biasa banget. Terus ada juga teman-teman, uang saya teman-teman sempat nyangkut. Jadi uang tabungan saya taruh deposito tuh di perusahaan saya itu tuh, saya nggak mau sebut lah. Saya taruh sekian ratus juta ya teman-teman, buat bayar gedung pernikahan. Saya udah bilang nggak bisa cair teman-teman. Saya karyawan nggak bisa cair. Saya udah pusing cari uang di mana gitu ya. Sekian ratus juta dalam waktu berapa bulan untuk bayar gedung pernikahan. Saya udah pusing. Saya bilang aduh Tuhan, cobaan kita banyak banget. Tapi Clarissa tetap dukung saya, Clarissa tetap support saya, dan saya yakin Tuhan pasti buka jalan. Pokoknya saya berjalan dengan iman deh. Jadi begitu banyak badai yang kita alami, dan puji Tuhan akhirnya kita merit kemarin teman-teman, tanggal 6 Juni 2020. Sebenarnya kita mau pemberkatan dan resepsinya itu bareng ya. Kita pemberkatan di GBI Mega Bekasi ya, Rayon 18, dan kita resepsi pun di gedung yang sama ya, di gedung yang sama di salah satu hotel situ. Nanti ya semoga kita lihat situasi kondisinya membaik ya, kita akan cepat melaksanakannya ya. Resepsi kita akan undang teman-teman, keluarga dekat kita semua gitu ya. Ya poinnya sih, kesimpulannya kalau dari saya, bukan berapa lama kita mengenal seseorang, atau bukan berapa dekat kita mengenal seseorang lalu dia jadi pasangan hidup kita, tapi berapa besar Tuhan berkenan sama hubungan kita sama pasangan kita itu gitu. Oh iya teman-teman, saya sama Clarissa kita komitmen ya dari Desember ya. Iya. Setiap pagi kita saat teduh bareng ya. Saat teduh bareng ya, mungkin kalau dibilangnya dari 6 bulan ini kita bolong 1-2 kali ya pernah ya. Iya. Kita baru bolong 1-2 kali, itu mungkin karena situasi kita pulang malam apa capek dan lain-lain. Tapi sejauh ini kita selalu konsisten, dan kita akan terapin ini terus ya di pernikahan kita terus, karena bagi kita firman Tuhan adalah segalanya ya.
Mungkin kita nggak akan sampai ke pernikahan kalau kita nggak bangun hubungan kita sama Tuhan. Mungkin kita akan lemah, kita akan ngerasa nggak bisa, tapi bersama Tuhan kita semua bisa. Jadi setiap pagi kita ujian penyembahan, kita baca firman, kita doa. Itu setiap pagi teman-teman. Jadi ya khususnya buat kalian ya, apapun agama kalian gitu ya, khususnya kalau Kristen ya, bangunlah saat teduh kalian bersama dengan pasangan kalian gitu. Dari sebelum menjadi suami, sebelum menjadi istri, bangunlah hubungan itu. Utamakan Tuhan di atas segalanya teman-teman. Karena saya menerima Clarissa karena saya melihat dia takut sama Tuhan. Yang lainnya bonus, cantiknya, talentnya. Ya jujur, karena bagi saya itu hanya sementara teman-teman. Tapi yang paling terpenting adalah hatinya. Kalau dia udah takut akan Tuhan, saya percaya hidupnya pun akan berkenan di hadapan Tuhan, dan dia pasti akan mengasihi keluarganya, suami dan anak-anaknya. Itu sih dari saya. Teman-teman jangan khawatir gitu ya. Kalau kalian gagal dalam percintaan, menjalin sebuah hubungan, percayalah, balik sama Tuhan, minta pasangan yang terbaik, dan diri kalian upgrade juga untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik juga. Itu poinnya dari saya. Kalau dari kamu sayang gimana? Nah ini saya tambahin dikit ya. Jadi saya pas di Guangzhou kan saya kuliah di sana, yaitu juga pertolongan Tuhan, mujizat saya bisa kuliah di sana. Kemudian saya ingat umur 19 atau umur 20 tahun gitu kan, saya juga ada doa pribadi gitu di kamar ya, di asrama. Nah kemudian Tuhan itu lembut ngomong dalam hati saya akan kasih kamu yang terbaik. Ini berbicara pasangan hidup ya, saya akan kasih kamu yang terbaik pada waktuku. Tuhan bilang gitu. Saya ingat, kemudian saya nangis di situ. Terus saya janji, Tuhan, saya mau jaga kekudusan, saya mau tunggu sampai Tuhan kasih yang terbaik itu. Nah kemudian karena kondisi juga ya, kondisi keluarga, ekonomi keluarga, jadi saya tidak memperhatikan untuk pasangan hidup, karena saya tahu nih keluarga masih butuh saya gitu. Jadi saya selama di Guangzhou, termasuk di Bangka, saya memang menutup hati gitu. Nah, terus selama masa-masa saya di Bangka, ya itu kan saya nggak ada mikirin pasangan hidup ya, tapi ada mama dan keluarga saya juga ada itu ya, saat teduh mesbah doa lah, doa bersama gitu. Nah mama selalu doa sama Tuhan, Tuhan kasih Clarissa pasangan hidup yang hatinya lembut seperti Musa. Itu permintaan mama gitu. Pertama pas didoain saya ngerasa apaan sih gitu kan, pasti saya baru umur 20-an ngapain doa itu. Tapi saya menyadari gitu, doa mama saya itu sangat-sangat berkuasa gitu, dan akhirnya memang dijawab oleh Tuhan gitu. Dan saya mau bilang, awal mungkin ya saya memulai hubungan hanya karena yang dari peneguhan itu, bahwa ada restu 100%. Saya merasa ini dari Tuhan, Tuhan izinkan gitu. Tapi kalau rasa suka belum ada ya, jujur pas itu. Tapi Tuhan izinkan ada badai yang kami harus lewati gitu. Tapi justru lewat badai itu saya menyadari bahwa Riko itu yang terbaik dari Tuhan gitu sih. Cerita saya kerja di situ 5 tahun ya. Nah kemudian saya ketemu bos saya ini, saya ke Jakarta. Nah di situ jujur aja saya udah mulai open hati saya, karena di situ ekonomi saya udah mulai menguat di situ ya. Terus abis itu saya juga merasa, oh ya ini umur udah segini ya, udah 20 hampir 30 bentar lagi. Dan saya juga nggak pernah menyangka gitu ke Jakarta. Saya hanya mikir saya kerja itu aja, saya nggak ada mikir saya akan menikah secepat ini. Tapi ya itu waktu Tuhan itu tidak disangka-sangka. Jadi persiapkan diri kalian gitu. Dan saya percaya Tuhan udah sediakan yang terbaik, ya ini orangnya. Jadi saya bilang sama Riko, tahu nggak, Koko itu yang Tuhan janjiin sama Noni 8 tahun lalu gitu. Dan walaupun di mata kami sekarang waktunya tidak baik ya, kondisi corona dan yang kami ceritakan tadi, tapi di pemandangan Tuhan itu yang terbaik. Dan saya yakin semua itu udah disetting sama Tuhan. Dia tahu, oh bentar lagi papa dipanggil nih, Rizka dipanggil, Riko akan mengalami ini.
Dia sudah atur semuanya, dan justru kami bersyukur karena kami bisa saling menguatkan dan saling menolong. Yes. Di kondisi kami sedang down Ya. di kedua belah pihak. Itu satu. Kemudian yang kedua, saat teduh kami itu benar-benar menguatkan hubungan kami. Ya. Gitu. Jadi misalnya nih biasa ya, kalau pasangan kan pasti ada ngambek-ngambeknya kan. Nah, tapi saat besoknya, saat teduh ya kita baikan lagi gitu. Jadi itu sangat-sangat menolong kami dan memperteguh hubungan kami saat teduh gitu. Iya. Terakhir teman-teman ya, jadi kita tuh berdua udah komit gitu. Boleh diikutin juga nih teman-teman, salah satu. Jadi kita, saya juga selalu bilang sama Clarissa, sengambek-ngambeknya, semarah-marahnya kita berdua gitu ya. Pokoknya saat teduh itu nggak boleh bolong gitu ya. Dan ketika saat teduh ya udah, mulai lagi dari nol, lupain. Gitu sayangnya. Jadi kayak ngerasa kita ada reset gitu, batas nggak boleh lewat dari 24 jam gitu ya. Setiap saat teduh ya kita harus udah baikalan lagi, reset, kita saling introspeksi diri. Karena bagi kita nggak ada pasangan yang sempurna, tapi bagaimana kita menyikapinya. Benar sayangnya. Saya akan jadi seseorang yang berusaha untuk membahagiakan Clarissa gimana pun caranya, tapi apakah semua yang saya lakukan adalah sesuatu yang menyenangkan buat dia? Belum tentu teman-teman. Makanya saya selalu bilang sama Clarissa, kalau ada sesuatu yang membuat kamu tidak suka, tegur gitu ya, jangan dipendem. Begitupun sebaliknya, untuk apa sih? Untuk kebaikan kita bersama. Itu teman-teman. Ya pokoknya kalian jangan pernah khawatir akan hidup ini ya, akan hidup ke depan, situasi pandemi kayak gini, cari kerja susah, atau hubungan kalian gimana. Teman-teman, melangkahlah dengan iman teman-teman. Kita nggak pernah tahu di depan seperti apa. Cuma satu yang kita tahu teman-teman, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Tuhan sayang sama kalian. Cuman kalian mau nggak datang sama dia teman-teman? Kalau kalian mau, saya yakin sih semua akan berjalan dengan baik kok gitu ya. Walaupun terlihat tidak baik ya, dunia memang terlihat tidak semakin baik, bahkan ada new normal gitu ya. Tapi percaya teman-teman, 1+1 kalau bagi dunia 2, tapi bagi Tuhan itu terserah Tuhan. So tetap semangat buat kita semua, apapun yang terjadi Tuhan tetap baik. God is good, all is well teman-teman. Ya itulah kesaksian kita ya, singkat cuman lumayan lama ya teman. Ini singkat loh teman-teman. Jadi itu kesaksian kita bahwa Tuhan akan berikan pasangan yang terbaik tepat pada waktunya. Bukan pada waktu kita, tapi pada waktunya Tuhan. Ya sayangnya teman-teman, kita mohon doanya ya, semoga kita menjadi pasangan yang bisa jadi berkat buat orang di sekitar kita, bisa menjadi terang dimanapun kita berada teman-teman. Kita juga pesan buat teman-teman, tetap semangat, andalkan Tuhan, dan selalu Mengucap syukur dalam segala hal. mengucap syukur dalam segala hal. Ya teman-teman, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God God bless you, bye-bye.